Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Semoga kita tetap bisa jadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Baiklah anak-anak, kita pada pertemuan kali ini bersama Bu Lina akan membahas pelajaran IPA kelas 4 tema 2 subtema 1 selalu berhemat energi. Dalam subtema 1 ini tentang sumber energi. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari nanti tentang berbagai macam energi, baik yang energi itu tersedia sepanjang masa ataupun yang energi itu kalau digunakan manusia terus-menerus akan habis. Nah, ini adalah energi yang tersedia sepanjang masa, sangat melimpah, ketersediaannya tidak mungkin habis sepanjang masa. Allah gratiskan untuk setiap makhluknya. Tapi ada juga nanti energi yang ketersediaan itu nggak melimpah, kalau kita gunakan akan habis. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ini. Energi matahari yang ketersediaannya sangat melimpah itu dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan untuk apa saja. Sebelum masuk ke situ, kita akan belajar tentang ini, arti dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi terbesar yang ada di bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya. Manfaatnya sumber energi panas nanti akan kita pelajari dan manfaat sumber energi cahaya juga akan kita pelajari. Berikut ini. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi panas. Matahari sebagai sumber energi panas itu memperlancar proses daur air. Matahari akan menguapkan air dari permukaan bumi dalam peristiwa siklus air atau daur air. Jadi, jumlah air yang ada di bumi ini jumlahnya tetap. Sepanjang masa tetap, tidak berkurang dan tidak bertambah. Hanya air itu bisa berubah wujud, bisa cair, bisa gas, juga bisa padat. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Energi panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Dalam masa pandemi COVID ini, panas matahari juga bisa dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh. Jadi banyak orang yang sering berjemur di jam-jam efektif yang bisa mengubah vitamin D dalam tubuh kita untuk lebih aktif. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Nah, energi cahaya itu untuk menerangi bumi, mempermudah aktivitas makhluk hidup di atas permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang namanya panel surya. Dulu kita susah melihat panel surya, tapi sekarang hampir di setiap jalan ada panel surya. Di atas lampu merah, di atas traffic light, ada bagian-bagian hitam putih lempengan seperti itu. Nah, itu adalah panel surya, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik.
Jadi yang diubah kalau matahari tadi punya dua sumber, yaitu energi cahaya dan energi panas. Nah, energi cahayanya yang diubah menjadi energi listrik, bukan energi panasnya, tapi energi cahaya. Nah, selanjutnya kalau matahari ketersediaannya melimpah, nah ini adalah minyak bumi. Minyak bumi itu kalau ketersediaannya tidak seperti matahari. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas. Jadi kalau digunakan terus-menerus, kemungkinan juga akan habis, sehingga harus digunakan secara hemat dan tepat. Nah, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah dulu. Hasil-hasil dari minyak bumi itu nanti bisa berupa bensin, bisa berupa solar, bisa berupa minyak tanah. Biasanya kita mendapatkannya di Pertamina. Nah, selanjutnya ini sisa hasil pengolahan minyak bumi bisa berupa parafin, bisa berupa plastik, dan yang paling keraknya hasil minyak bumi itu berupa aspal. Jadi plastik itu hasil pengolahan minyak bumi. Nah, dari materi tentang minyak bumi lebih kurang. Nah, ini Bu Lina bisa ngambilin peta pikiran seperti ini. Kita tahu tadi asal minyak bumi, kita tahu cara memperoleh minyak bumi, kita tahu hasil olahan minyak bumi. Nah, yang dibahas hasil bahan bakar, ada bensin, ada solar, ada kerosin atau minyak tanah. Ada parafin, ampasnya minyak bumi, ada plastik, ada aspal. Nah, lebih kurang peta pikirannya seperti ini. Selanjutnya, nah, perubahan energi angin. Nah, angin itu juga merupakan energi yang ketersediaannya sangat melimpah. Seperti energi matahari. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia, salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. Selain itu, angin juga bisa sebagai energi untuk mengeringkan pakaian. Jadi walaupun pakaian tidak terkena sinar matahari, kalau dia diangin-anginkan atau diletakkan di tempat terbuka, tetap akan kering. Jadi itu salah satu manfaat energi angin. Energi angin itu menghasilkan energi gerak. Nah, energi gerak bisa menggerakkan kincir. Nah, dari kincir ini ada alat namanya aerogenerator untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Alatnya namanya aerogenerator. Nah, baik anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini tentang sumber energi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Semoga pertemuan kita di hari ini memberi manfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan kurang dari Bu Lina. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.